warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya pantas jika kita kembali mensyukuri segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta wajar kiranya jika kita kembali mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian yang lalu telah saya beri uraian, yaitu bagaimana hubungan antara jasmania dan rohani. Karena sebutan manusia ketika berpadu dua bagian itu, ada jasmani, ada rohani. Sekiranya terpisah satu di antaranya, maka sebutan itu seakan tidak relevan, karena ketika ruh masih di alam ruh, belumlah disebut manusia. Nanti disebut manusia ya ketika Allah mempertemukan jasmani dan rohani, yang pasti kita semua tahu dari proses kejadian manusia itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal alaqata thumma alaqnan nutfata alaqata wa khalaqnal alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu jelas merupakan proses kejadian jasmani ataupun yang disebut dengan raga, jasad, bahasana Turyulota Landri alih manesata, ataupun disebut dengan syariat daripada tubuh kita. Jadi
proses kejadian manusia itu sungguh sangat jelas, karena memang Allah menyampaikan, memberitakan kepada kita, sehingga tidaklah terlindung dari pengetahuan kita. Terlebih memang di antara manusia itu merasakan, mengalami, atau menjadi bagian daripada proses kejadian manusia itu, khususnya kaum ibu, karena kaum ibulah yang memegang amanah dalam proses kejadian manusia itu. Hanya pada kaum ibu ada satu alam yang Allah tempatkan yang disebut dengan rahim, tidak kepada lelaki, adanya hanya pada kaum perempuan ataupun ibu, kaum ibu. Disitulah berproses awal mula yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kalau bukan karena kehendaknya, keinginannya, keterlibatan Allah, intervensi yang ada di dalam proses itu, maka sesungguhnya yang namanya kejadian manusia itu sungguh tidak bisa dibahas ataupun kita bicarakan. Itulah dia yang namanya manusia, yang bermula dari segumpal darah. Darah itu terjadi ataupun Allah memprosesnya dari yang disebut dengan nutfah. Nutfah dari setitik air. Itulah yang Allah katakan min sulalatin min ma'in mahin, dari air. Dari air yang kedudukannya sesungguhnya walaupun kepada manusia itu rendah, tapi di balik rendahnya ataupun hinanya, sebab memang macidi itu punai lagi nama macidi, apalagi tahu tolengnya di lomitai. Itulah dia yang namanya mani. Dari situlah Allah memproses manusia itu, lalu kemudian menjadi gumpalan darah. Dari darah itu menjadi segumpal daging, mudghah. Kemudian dari segumpal daging mudghah menjadi idham, menjadi tulang. Lalu Allah membungkusnya dengan lahma, daging. Lalu fakasawnal idhama lahma, ujung-ujungnya Allah
menjadikannya dalam bentuk yang lain. Itulah cikal bakal yang namanya manusia. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kemudian Allah membentuknya dalam bentuk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang benar-benar hebat, yang terbaik dalam hal mencipta. Terbaik dalam mencipta dan terbaik dalam ciptaannya. Karena manusia itu adalah ciptaan yang hebat, ciptaan yang sempurna, ciptaan terbaik. Jadi dengan proses ini saja tentu kita sudah bisa menapak tilas kejadian diri kita, ataupun kita menengok proses kejadian kita, ataupun saya katakan kita feedback pada asal usul kita. Seperti itukah kejadian kita yang namanya manusia? Lalu kita ketika respect feedback ataupun kembali bernapak tilas menelusuri dalam hitungan hitung mundur dari segi waktu, tentu kita akan kembali mengingat bagaimana ketika kita dicipta oleh Allah, bagaimana ketika kita ada di dalam kandungan seorang ibu. Adakah keterlibatan yang namanya manusia di situ? Sesungguhnya seorang ibu pun, kalaupun dia menjadi bagian dari proses, tapi yang namanya seorang ibu tak tahu sama sekali apa yang terjadi dalam proses kejadian yang namanya manusia itu. Itulah dia yang namanya kejadian raga, jasad ataupun jasmani. Kemudian setelah itu Allah meniupkan ruh ke dalamnya, bahwa setelah sempurna yang namanya jasmani, sempurna tempat, sempurna kendaraan untuk digunakan menjalani perjalanan hidup di dunia. Selanjutnya Allah menitipkan satu rahasia yang datang dari Allah. Allah meniupkan, ialah yang disebut dengan ruh. Dari mana datangnya ruh itu? Adakah gerangan manusia yang bisa menjadikan, membuat, atau sebutlah sekedar pengakuan ada manusia yang pernah bikin ruh, bikin nyawa? Tidak ada. Karena memang adalah suatu hal yang tak mungkin. Tak mungkin. Karena itu
Hal ini akan membawa kita pada suatu kesadaran akan asal-usul kita. Dari mana datangnya? Tentu semua manusia juga pasti akan mengatakan, dari mana lagi kalau bukan dari Sang Pencipta? Dari mana lagi kalau bukan dari Allah yang menciptakan semua yang ada? Lalu Allah menempatkannya dalam suatu bentuk kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dalam ciptaan yang ahsan, yang begitu baik. Ahsani taqwim, yang begitu sempurna. Kenapa dikatakan sempurna sementara ada yang lain juga memiliki proses kejadian yang mungkin sama atau memang sama? Sebutlah yang namanya hewan. Ada hewan yang beranak dan juga dimulai dengan proses kehamilan. Proses yang terjadi juga ada kemiripan dengan apa yang dialami oleh kaum ibu. Tapi di mana letak kesempurnaan ciptaan yang ada jika kita membandingkan? Yak kuma pasibanding idi rupa tawe aja jingan nasi bawa olo yat tiwi itu si puasengi agak kajajian pada ni umpama sapi, kambing, kucing, kuda, contoh-contoh yang bisa kita sebutkan. Kenapa manusia menempati kesempurnaan, sudut pandang kelebihan dan kebaikan itu dipegang oleh manusia? Karena ada hal yang lain yang tidak diberikan kepada hewan. Ada kelebihan yang menyempurnakannya. Itulah dia pemberian terbesar dari Allah. Itulah dia yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tongengi masih marajana pong Allah Ta'ala. Karena kita manusia, Allah menempatkan yang namanya akal sehingga kita mampu berada pada cara berpikir, bahkan cara berpikir yang terbaik untuk kita. Lebih daripada itu, Allah menempatkan yang namanya rahasia di dalam diri manusia itu. Tidak sekedar ruh yang Allah tempatkan, tetapi ada yang lebih dalam daripada sekedar ruh itu. Rahasia Allah ada di dalam. Maka disitulah letak kecenderungan manusia untuk ada di dalam pencahariannya.
Yang saya katakan tadi, mampu untuk kembali bisa feedback, bisa bernapak tilas kembali melihat bagaimana proses kejadiannya, bisa menatap asal usulnya dari mana datangnya, ada di mana lalu mau kemana. Itulah dia manusia. Karena itu manusia tidak sekedar mencari yang namanya kepuasan hidup dunia, tidak semata hanya memburu kekenyangan perut, makan minum semata sebagaimana layaknya yang namanya hewan-hewan yang disebutkan tadi. Tetapi manusia karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah menempatkannya pada suatu pencaharian dari asal usulnya. Dari mana gerangan, ada di mana, lalu akan kemana gerangan. Manusia sangat paham karena bekal-bekal dari Allah sungguh sangat lengkap diberikan untuk memahami yang namanya asal usul itu. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Maka saya katakan sungguh sangat disayangkan, sungguh sayang kalau ada manusia yang lupa diri, lupa pada keberadaannya, lupa dari mana datangnya, lupa bagaimana sesungguhnya Allah menempatkannya di dunia ini, lupa akan perjalanan hidup selanjutnya. Sayang, sungguh sayang. Dan berbahagialah yang namanya manusia yang tak lupa diri. Karena kalau dia tidak lupa diri berarti dia tahu diri akan amanah yang dibebankan kepadanya. Karena sesungguhnya Allah menitip amanah kepada yang namanya manusia itu. Manusia mana? Ialah manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang tahu, manusia-manusia yang punya ilmu, tahu diri, manusia-manusia yang kenal akan asalnya, manusia yang kenal akan penciptanya, kenal akan Allah. Ini yang saya katakan pada pengajian yang lalu. Bagaimana kita menuju yang namanya ma'rifatullah. Yaitu memulainya dengan ma'rifatun nafs. Yaitu bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Terlebih mengenal apa sesungguhnya yang ada di dalam diri ini. Hingga bagaimana kita mencari hubungan yang namanya jasmania ataupun raga ini dengan rohania yang ada pada diri kita. Karena dengan pencaharian itulah yang akan mengantarkan kita pada suatu kesadaran akan amanah dari Allah itu. Amanah apa? Amanah kenal kepada Allah, ma'rifatullah. Gini ramana na birapong Allah Ta'ala. Melo majupil di subuang, melo misengi puang, maka da engkau puang. Ada Allah yang menciptakan kita. Kalau bukan karena Allah yang menciptakan kita, tentu kita tidak ada, bakal tidak ada dalam kehidupan ini. Lalu apa maksud Allah menciptakan kita dalam status yang berlebih? Saya katakan istimewa, khusus, mulia. Kalau manusia itu
menempatkan diri pada kemuliaan. Hadirin hadirat ya, saya ya. Ialah karena maksud dan tujuan Allah dalam ciptaan itu sendiri amanah kenal, amanah ma'rifah kepada Allah. Berulang-ulang saya sampaikan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuntu khazinatan khafiyatan ahbabtu an u'rifa fa khalaqtul khalqa fa ta'arraftu ilaihi fa'arifuni." Allah mengatakan, "Kuntu khazinatan khafiyatan." Aku ini ada di dalam perbendaharaan yang tersembunyi. Allah itu ada di dalam persembunyiannya. Malin rupuangi. Allah itu tidak terlihat secara nyata. Karena itu yang diberi amanah untuk mengenalnya senantiasa mencari-cari. Siapa yang diberi amanah untuk mencarinya, dialah yang disebut dengan manusia. Fa khalaqtul khalqa, kata Allah, karena itu saya menciptakan yang namanya ciptaan. Siapa ciptaan yang paling sempurna, yang paling hebat? Itulah yang Allah beri amanah. Wa ta'arraftu ilaihi fa'arifuni. Ini berbicara tentang araf, arafta, arafta, ma'rifah. Arafah berbicara tentang kenal. Kata Allah, fa'araftu ilaihi wa ta'arraftu ilaihi. Aku memperkenalkan diriku kepadanya. Kepada siapa? Ialah kepada yang diberi amanah tadi. Mana dia? Dia ada di dalam raga, ada di dalam jasmani, ada di dalam tubuh. Di situ Allah memperkenalkan dirinya. Karena Allah memperkenalkan diri, lalu dia berbalik mencari-cari. Mana dia yang mengenalkan dirinya? Lalu dia berusaha untuk mendapatkan di dalam pencahariannya. Memang melok itu iri sapa tu buangin nasabak malin tungi buang tasok bui buang benengini na tasok bude na risapa i buang wasengi makada iya minanu tasok bui risapa-sapa. Ya ruang mana sai de na perlu isapa agak na melo isapa ya kongkani menesak de ina usapa wae nang kanahe mana seriolo kue tentu ya to ngami malindrung itu melo isapa yang imas sobo dan keasaparan realina buang. Memang ada pencaharian bagi kita kepada Allah karena Allah dia ada di dalam persembunyian, ada di tempat yang terdinding. Makanya saya katakan dalam pengajian yang lalu, kalau kita ingin sampai kepada Allah, tumbangkan dinding yang ada. Masuki tempat di mana kemungkinan yang disebut dengan persembunyian itu.
Hadirin hadirat yang saya muliakan, kalau tidak seperti itu kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah. Jadi Allah sendiri mengatakan, wa ta'arraftu ilaihi, aku mengenalkan diriku kepadanya. Fa'arifuni, maka dia mengenal aku. Nasa mo pesen ini kuni sana nasa po. Jadi tunggu Allah akan memberi hidayah kepadamu sehingga kamu bisa menemukan pamasin atong patubuang pak biri na pabuang ilok na tong patubuang. Ini yang saya sering katakan, urusan na tong tubuang. Saya nih urusan na buang. Biasa tuh nih ramping. Separuh dari urusan Allah yang yaitu tentang ruh. Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan jika pertanyaan muncul tentang ruh, qul, katakan, Muhammad, ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu urusan Tuhan. Jadi jelas di sini ada yang menjadi urusan Tuhan. Bagaimana ruh diciptakan? Bagaimana bentuk ruh itu? Dari mana dibuat? Bahan apa? Gerangan yang Allah bikin buat untuk ruh itu? Tidak perlu kita tahu lebih banyak mengenai itu, karena itu adalah urusan Tuhan, urusan buang iya ruh. Agami pale urusan tairi iya naro maka dah nak berani na pancajin na buang si kuasan rohaninya ruh di dalam diri kita. Justru sebaliknya, dengan sifatnya yang rahasia pada diri, mari kita gunakan rahasia itu untuk mencari kerahasiaan Allah. Rahasia pada diri kita yang mencari rahasia pada diri Allah. Napan itu wadisiruntu rahasia pada rahasia. Ikuri bicara si puasa ngisiba. Maka dah kejadian yang namanya raga ataupun jasad itu dikatakan awal dalam proses perjalanan dunia, tapi sesungguhnya yang awal itu ialah ruh itu sendiri. Sebab sudah lebih dahulu Allah menjadikan yang namanya ruh itu. Jauh sebelum Allah meniupkan ke dalam jasad, ruh itu sudah siap. Jadi yaitu pak kita lino pengamatan analisa ilmu dunia seperti itulah kita katakan bahwa kejadian yang namanya jasmania itu yang awal, karena memang awal dijadikan di dalam rahim seorang ibu, diproses, lalu kemudian ditiupkan ruh. Umma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Jadi saman nama kedak yang akhir itu yang ruh. Tapi sesungguhnya ruh itu ialah yang awal.
karena sudah ada sebelumnya. Maka kita pahami dia yang awal, dia yang akhir. Kalau dia yang awal berarti itu yang disebut dengan at-taqaddam, yang terdahulu. Ini nasi tepan ditata sifat kadeng. Biasa mana yang kali ingat teman-teman. Nah bicara tepan ditata ini biasa kadeng, engka kadeng realita. Ini sifat kadeng. Kadeng apa pada kadeng wading siruntuk nang kibuang kadeng. Allah Ta'ala huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu yang awal dan akhir. Jadi kalau kita bawa kepada rahasia yang ada pada diri kita, yang saya katakan tadi roh, dia juga awal, dia juga akhir. Ya lebat. Jadi madaikin siti wiran nasi bosan rahasia angkat kemelebih kayak adik. Inilah yang saya katakan. Bagaimana kita bermain di dalam diri untuk yang namanya kenal itu. Kenal pada diri dulu. Ma'rifatun nafs. Isengi jolo alemu. Kumisengi alemu. Ya lalan na to. Man arafa nafsahu. Faqad arafa rabbahu. Ini misengi alemu. Majepu. Itu nih sepuan. Jadi mapakiro lalan na to malabing kay adik. Arafa nafsahu. Isengi jolo alemu. Inilah yang namanya pencaharian pada diri, telusur pada diri. Ini saya katakan tadi feedback. Di mana kita? Tentu sekali lagi saya tunjuk sebagaimana Rasulullah menunjuk ke dalam dirinya, ada pada diri kita. Realita safari. Semalam saya takziah, saya katakan tidak ada pesantren yang paling hebat dalam pencaharian, termasuk pencaharian tentang ilmu, apalagi yang namanya ilmu rahasia, hingga yang namanya rahasia yang datang dari Allah. Pesantren yang paling hebat untuk rahasia-rahasia itu di mana? Bukan di dunia. Katanya ada pesantren yang hebat di Indonesia ini, di mana? Untuk di sini ada pesantren yang hebat, ada banyak pesantren yang hebat di dunia ini. Tapi saya katakan pesantren yang paling hebat ialah yang ada di dalam diri kita. Kuni monro mak guru he, masapa gurung. Karena semua akan terbaca. Sesungguhnya semua persoalan dunia ada di dalam diri kita. Inilah dia dunia mikro, dunia kecil. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita lupa akan jalan yang harus kita tempuh. Ma'rifatun nafs. Setelah itu, insya Allah kita akan memahami yang namanya ma'rifatul rasul. Setelah itu, barulah ma'rifatullah. Mana ma'rifatul rasul? Ikutumir realita. Ma'rifatullah tinggi paling nanti ku realita yang melalui misi wong tentu waktu itu malah lebih ada. Jadi kesimpulan karena masih ada acara selanjutnya. Memang benar bukan saya sebagai pembicara karena saya sudah bawakan semalam
yang membawakan acara takziah ialah Ustaz Nur Maulana sebentar di Panampung atas meninggalnya berpulangnya ke rahmatullah mertua saya Haji Muhammad Jafar Depabila. Malam yang kedua takziah, sekaligus saya undang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Silakan hadir. Jadi kesimpulannya dari pengajian kita ini, saya sampaikan, mari kita menelusuri apa yang ada pada diri kita ini. Bagaimana hubungan antara jasmania dan rohania. Semisal hubungan yang interaktif. Tapi nawat di kede matanya, agak pakai kedip mata ini bagaimana mungkin berkedip hingga kita tak mampu lagi seberapa banyak sudah mata kita berkedip selama kita hidup. Ang kapuran reking kedip matana, diga missing, namuiga sangat dipaiseng dari Allah Ta'ala maka ada sikuni kedek matamu apa ini niseng tidak ada yang tahu. Tapi bagaimana hubungan yang ada, apa yang membuat mata itu berkedip? Tidaklah mungkin kedipan itu terjadi kalau tidak ada penyebab. Ini yang saya katakan, bagaimana kita mencari hubungan antara jasmania dengan rohania kita. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan sebagai manusia, karena waktu jua yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk semua, insyaallah. Terima kasih pengajian kita dari panas-panas kita. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Dawam fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.